Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin, NPM 1712009, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya mewakili kelompok 4 yang beranggotakan Abdurrahman 1812036P, Weni Paradila 1712013 yang akan membahas tentang SPK metode TOPSIS. Metode TOPSIS. TOPSIS adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali dikenalkan oleh Yun dan Huang tahun 1981. Menurut Huang dan Zelen, TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut. Sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatifnya, susunan prioritas alternatif bisa dicapai. Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model AMDM untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Kelebihan dan kekurangan metode TOPSIS. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada pada penggunaan metode TOPSIS untuk mengambil keputusan. Kelebihan metode TOPSIS. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Kesederhanaan ini dilihat dari alur proses metode TOPSIS yang tidak begitu rumit, karena menggunakan indikator kriteria dan variabel alternatif sebagai pembantu untuk menentukan keputusan. Komputasinya efisien. Perhitungan komputasinya lebih efisien dan lebih cepat. Mampu dijadikan sebagai pengukur kinerja alternatif dan juga alternatif keputusan dalam sebuah bentuk output komputasi yang sederhana. Yang keempat, dapat digunakan sebagai metode pengambilan keputusan yang lebih cepat. Kekurangan metode TOPSIS. Belum ada penentuan bobot prioritas yang menjadi prioritas hitungan terhadap kriteria yang berguna untuk meningkatkan validasi nilai bobot perhitungan kriteria. Maka dengan alasan ini, metode ini dapat dikombinasikan misalnya dengan metode AHP agar menghasilkan output atau keputusan yang lebih maksimal. Belum adanya bentuk linguistik untuk penilaian alternatif terhadap kriteria. Biasanya bentuk linguistik ini diinterpretasikan dalam sebuah bilangan Fujii. Belum adanya mediator seperti hierarki. Jika diproses secara mandiri, maka dalam ketepatan pengambilan keputusan cenderung belum menghasilkan keputusan yang sempurna. Penerapan atau langkah-langkah metode TOPSIS. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan metode TOPSIS yaitu yang pertama, membuat matriks keputusan ternormalisasi. TOPSIS membutuhkan ranking kinerja setiap alternatif pada setiap kinerja yang ternormalisasi, yaitu sebagai rumusnya seperti berikut.
dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nilai M menunjukkan jumlah alternatif yang dievaluasi, dan nilai X, I, J menunjukkan nilai rating kecocokan alternatif ke I terhadap kriteria ke J. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot dengan rumus sebagai berikut. Nilai dari masing-masing data ternormalisasi atau R kemudian dikalikan dengan bobot atau W untuk mendapatkan matriks keputusan ternormalisasi terbobot Y. Ini rumusnya. Dengan W, J adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Nilai WJ menunjukkan nilai bobot dari kriteria C yang ke J. Yang ketiga, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dapat ditentukan berdasarkan ranking bobot ternormalisasi atau YIJ. Solusi ideal positif A positif. Persamaan yang digunakan untuk menentukan solusi ideal positif adalah sebagai berikut, atau dapat dinyatakan dengan lebih sederhana sebagai berikut ini. Solusi ideal negatif, persamaan yang digunakan untuk menentukan solusi ideal negatif adalah sebagai berikut, atau juga bisa menggunakan persamaan seperti ini. Keterangannya yaitu J sama dengan himpunan kriteria keuntungan. J ada tanda petiknya seperti ini, sama dengan himpunan kriteria biaya. Y, IJ, elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot Y. Y plus J sama dengan max I dalam kurung Y, IJ jika J adalah atribut keuntungan. Y plus J sama dengan min dalam kurung YIJ jika J adalah atribut biaya. Y min J sama dengan minimal dalam kurung YIJ jika J adalah atribut keuntungan. Y dikurang J sama dengan max dalam kurung YIJ jika J adalah atribut biaya. J sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif D+. Rumusnya sebagai berikut. Jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal negatif D min, rumusnya sebagai berikut dengan keterangan Y plus J sama dengan solusi ideal positif untuk atribut ke J. Y dikurang J sama dengan solusi ideal negatif untuk atribut ke J. YIJ sama dengan elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot Y. Yang kelima, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nilai preferensi untuk setiap alternatif atau VI diberikan sebagai berikut. Nilai VI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif AI lebih dipilih. Studi kasus dalam perhitungan metode Topsis. Permasalahan dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan laptop dapat diselesaikan dalam teknik EMDM.
Metode Topsis didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif, yang dalam hal ini akan memberikan rekomendasi pemilihan laptop yang sesuai dengan yang diharapkan. Perkembangan zaman yang semakin maju, seperti sekarang ini, membuat kebutuhan masyarakat semakin meningkat pula. Terlebih lagi didorong dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Sebagai contoh, dengan adanya laptop atau notebook, segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat dan resiko kesalahan dapat dikurangi. Sekarang ini laptop merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, baik untuk pendidikan maupun aktivitas bisnis. Namun, memilih laptop atau notebook yang tepat sesuai kebutuhan dan anggaran keuangannya bukan hal mudah. Banyaknya pilihan tersedia di pasaran, bisa jadi membuat tambah bingung memilihnya. Dalam contoh kasus ini, ada 5 jenis laptop, yaitu ASIO, Asus, Lenovo, Toshiba, dan Acer. Data yang digunakan bukan merupakan data real. Data dan nilai perhitungan yang ditampilkan akan selalu berbeda. Jumlah dan nama produk alternatif ditampilkan secara acak. Yang pertama, kriteria dan bobot. Pada kasus pemilihan laptop ini, telah ditentukan 8 buah kriteria yang diperhitungkan, yaitu harga, ukuran layar, prosesor, kapasitas memori, tipe memori, kapasitas hard disk, Bluetooth, dan webcam. Dengan rincian bobot penilaian seperti pada tabel 1 berikut ini. Yang kedua, contoh data. Data-data awal yang akan diperhitungkan dengan metode Topsis ini adalah seperti yang tercantum pada tabel 2 berikut ini. Keterangan. C1 merupakan harga, C2 adalah ukuran layar, C3 ialah prosesor, C4 adalah kapasitas memori, C5 adalah tipe memori, C6 adalah kapasitas hard disk, C7 adalah Bluetooth, C8 adalah webcam. Data yang diberikan merupakan data yang sudah dikuantisasi, bukan merupakan data mentah. Ketiga, perhitungan. Berikut ini akan dijabarkan perhitungan dengan metode Topsis secara manual, langkah demi langkah untuk memudah pemahaman terhadap metode Topsis ini. Matriks keputusan yang dinamakan dengan X. Pertama adalah membuat matriks keputusan dari data awal yang ada. Dari data pada tabel 2 dapat dibuat matriks keputusan sebagai berikut. Yang kedua, matriks normalisasi. Setelah matriks keputusan dibuat, selanjutnya adalah membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, yang fungsinya untuk memperkecil range data, dengan tujuan untuk mempermudah perhitungan Topsis dan penghematan penggunaan memori, sesuai dengan persamaan tab 01. Dapat dihitung nilai normalisasinya sebagai contoh untuk data R2,3. Didapat sebagai berikut ini. Dengan cara yang sama, dapat diperoleh hasil nilai RIJ untuk semua alternatif AI dan kriteria CJ, sehingga dapat dibentuk matriks normalisasi sebagai berikut. Pada matriks normalisasi di atas, data per baris dari baris ke-1 sampai baris ke-5 menunjukkan data per alternatif AI, sedangkan data per kolom dari kolom 1 sampai dengan kolom 8 adalah data per kriteria CJ. Matriks normalisasi terbobot. Langkah berikutnya sesuai persamaan tab 02. Nilai dari masing-masing data ternormalisasi kemudian dikalikan dengan bobot untuk mendapatkan matriks keputusan ternormalisasi terbobot Y.
Sebagai contoh, untuk data R1,1 dapat dicari nilai untuk Y2,3 sebagai berikut ini. Dari semua data pada matriks normalisasi, dilakukan perhitungan yang sama dengan perhitungan tersebut, sehingga diperoleh matriks normalisasi terbobot sebagai berikut ini. Langkah keempat, matriks solusi ideal. Matriks solusi ideal merupakan nilai optimum untuk tiap-tiap kriteria dari beberapa nilai alternatif solusi ideal yang dicari terdiri dari dua nilai untuk masing-masing kriteria, yaitu solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif merupakan nilai optimum maksimum terbesar dari suatu kriteria untuk beberapa nilai alternatif solusi dari dalam suatu kriteria sebagai berikut. Sedangkan solusi ideal negatif merupakan nilai optimum, minimum, atau terkecil dari suatu kriteria untuk beberapa nilai alternatif solusi dalam suatu kriteria. Contohnya sebagai berikut. Langkah kelima, yaitu jarak solusi ideal, adalah jarak antara nilai alternatif dengan nilai solusi ideal untuk setiap kriteria. Jarak solusi ideal positif merupakan jarak antara nilai alternatif dengan nilai solusi ideal positif untuk setiap kriteria. Sebagai contoh perhitungan berdasarkan persamaan tab 05, dapat dicari nilai jarak solusi ideal positif untuk alternatif kedua sebagai berikut ini. Dengan perhitungan yang sama, diperoleh nilai jarak solusi ideal positif untuk masing-masing alternatif sebagai berikut. Ini. Jarak solusi ideal negatif merupakan jarak antara nilai alternatif dengan nilai solusi ideal negatif untuk setiap kriteria. Di sini bisa dicontohkan untuk perhitungan jarak solusi ideal negatif untuk alternatif kedua berdasarkan persamaan tab 06 sebagai berikut. Dengan perhitungan yang sama, diperoleh nilai jarak solusi ideal negatif untuk masing-masing alternatif sebagai berikut. Langkah yang terakhir adalah nilai preferensi. Perhitungan nilai preferensi berdasarkan persamaan tab 07. Misalnya untuk alternatif kedua dapat dihitung nilai V2 sebagai berikut. Dengan cara yang sama, untuk masing-masing alternatif dapat diperoleh nilai preferensi selengkapnya sebagai berikut. Dari hasil perhitungan nilai preferensi sebelumnya, dapat diurutkan hasilnya dari yang terbesar sampai yang terkecil, di mana nilai preferensi dari alternatif yang terbesar merupakan alternatif terbaik dari data yang ada dan merupakan alternatif yang terpilih, sedangkan alternatif dengan nilai optimasi terendah adalah nilai yang terburuk dari data yang ada. Dalam urutan dari yang terbesar sampai terkecil diperoleh sebagai berikut ini. Sehingga hasil dari DSS Topsis ini adalah dipilih alternatif A5, yaitu laptop Toshiba dengan nilai preferensi sebesar 0,77 sekian. Baiklah, itu saja dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.